Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Siang ini kita akan belajar tentang sakramen dalam gereja Katolik. Hari ini kita masuk materi sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis. Ayo, siapa yang tahu arti sakramen? Iya, sakramen artinya tanda rahmat dan keselamatan dari Allah. Ada berapa sakramen dalam gereja Katolik, Nak? Iya, ada 7. Pertama, sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Baru yang kelima, sakramen pentahbisan atau biasa dibilang imamat. Yang keenam, sakramen perkawinan. Yang ketujuh, pengurapan orang sakit atau minyak suci. Dari ketujuh sakramen, ada 3 sakramen yang disebut sakramen inisiasi. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen krisma. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Nah, sakramen baptis artinya pembasuhan atau penyucian. Siapa yang menerima sakramen baptis? Imam. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan kira-kira kalian tahu nggak siapa yang boleh menerima sakramen baptis? Oke, yang boleh menerima sakramen baptis adalah setiap orang yang beriman kepada Kristus, tentunya tanpa paksaan dari siapapun, yang benar-benar niat dan ketulusan hati sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Ada 2 macam penerimaan sakramen baptis. Yang pertama, baptisan bayi dilakukan pada anak kecil, bayi yang baru lahir atau 2 minggu. Yang penting dia masih kecil, dibawa oleh orang tuanya untuk dibaptis. Yang kedua, baptisan dewasa. Ini untuk mereka yang baru mengenal Yesus dan baru mau masuk menjadi anggota gereja Katolik sesudah mereka dewasa. Nah, untuk baptisan bayi, umumnya pembaptisan bayi dilakukan atas dasar iman orang tuanya, karena mereka lah penanggung jawab atas pertumbuhan iman bayi tersebut. Kan mereka belum tahu apa-apa, maka orang tua mereka lah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan iman anak yang dibaptis itu di kemudian hari. Dalam sakramen baptis ada 2 unsur yang harus ada. Yang pertama, materi, yaitu terdiri dari air, lilin, minyak krisma, dan kain putih. Yang kedua adalah forma atau kata-kata untuk diucapkan ketika memberikan baptis. Sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis ada 4. Yang pertama, air. Air ini melambangkan makna membersihkan diri dari dosa-dosa. Yang kedua, lilin menyala, itu melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan orang yang dibaptis itu. Yang ketiga, kain putih melambangkan mengenakan Kristus atau mengandalkan Kristus dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, minyak krisma, lambang Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Forma atau kata-kata yang diucapkan imam saat membaptis adalah, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Nah, dalam sakramen baptis ada 2, ada materi dan ada forma. Materi itu tadi lilin, air, kain putih, minyak krisma.
Dan ini forma adalah kata-kata yang diucapkan ketika anak tersebut dibaptis dan ini diucapkan oleh imam. Nah, jika yang menerima pembaptisan adalah orang dewasa, maka syarat pertamanya dia harus percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Kedua, mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Ketiga, mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh penerima sakramen baptis dewasa, yang pertama, masa prakatekumenat, di mana masa ini untuk pemurnian motivasi calon. Benar nggak dia dari hatinya sendiri? Yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Yang kedua, katekumenat, masa untuk pengajaran dan pendidik serta pelatihan hidup dalam jemaat. Diakhiri tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan katekumen. Tahapan selanjutnya untuk penerimaan sakramen baptis dewasa yang ketiga adalah persiapan terakhir. Masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi, yaitu baptis, krisma, dan ekaristi. Dan diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Disinilah mereka mengucapkan syahadat iman itu. Baru yang keempat, masa mistagogi. Masa ini merupakan masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Wah, kalau mereka sudah diterima, sudah menjadi orang Katolik, sudah dibaptis, tidak bisa dilepas. Mereka juga harus dibina, dibimbing supaya mereka semakin memahami pengajaran yang sudah diterimanya ketika mereka menerima dari sang katekis. Lalu, siapa yang mempersiapkan para katekumen itu? Nah, yang mempersiapkan mereka atau yang membimbing mereka adalah para katekis, suster atau frater, atau orang yang sudah dewasa dalam iman dan paham tentang ajaran gereja. Kan kalau di stasi-stasi umumnya di tempat kita ini jauh dari paroki dan tidak memiliki katekis, maka orang yang dianggap sudah dewasa dalam imanlah dan paham ajaran gereja yang membimbing para katekumen tersebut. Lalu apa yang didapat dari baptis? Nah, orang yang sudah dibaptis akan menerima rahmat sakramen baptis. Yang pertama, dihapuskan dari dosa-dosa, yaitu dosa asalnya. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran dan mempersatukan seseorang dengan Kristus dan Bapanya. Rahmat yang keempat adalah ikut ambil bagian dari tugas gereja. Nah, orang yang sudah dibaptis harus ikut terlibat dalam tugas-tugas gereja. Tidak boleh hanya datang gereja, ibadah, pulang, tapi tidak mau terlibat dalam kegiatan yang ada dibuat di gereja, baik itu liturgi maupun yang lainnya. Kemudian yang kelima, dimateraikan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Sudah tidak bisa dihilangkan lagi itu. Namanya sudah diberi materai, ditempel blok. Sahlah dia menjadi milik Kristus, tak hilang sampai ia mati. Lalu, apa tugas orang yang sudah dibaptis itu? Tugas orang yang sudah dibaptis itu yang pertama menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu seperti apa? Dengan menunjukkan diri bahwa kita adalah seorang Katolik. Tidak malu mengakui bahwa kita seorang pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, mewartakan serta mewujudkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Meneladankan
cara hidup penuh kasih yang sudah kita terima dari Yesus dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi tugas orang yang sudah dibaptis. Apa dasar biblis sakramen baptis, Bu? Ada nggak dalam kitab suci? Ada. Ada 2 di sini Ibu sertakan ya, yaitu Yohanes 3 ayat 5, di mana ini adalah isi dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kata Yesus kepada Nikodemus, seseorang harus dilahirkan kembali dalam air dan roh, di mana seseorang itu dilahirkan kembali secara spiritual, bukan seperti yang dibayangkan oleh Nikodemus bahwa seseorang harus lahir lagi dari rahim ibunya. Nah, yang kedua adalah Matius 3 ayat 1 sampai 17. Kisah ini adalah kisah pembaptisan Yesus. Nah, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis bukan karena berdosa, tetapi karena ingin juga merasakan simpati terhadap apa yang dirasakan manusia, bukan karena dosa. Kita sudah masuk pada rangkuman materi kita siang ini. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu baptis, krisma, ekaristi, tobat, pentahbisan, perkawinan, minyak suci. Yang kedua, sakramen baptis, krisma, dan ekaristi disebut sebagai sakramen inisiasi. Lambang dari sakramen baptis adalah air, lilin menyala, minyak krisma, dan kain putih. Nah, rangkuman yang berikutnya, rahmat dari sakramen baptis adalah dihapuskan dari segala dosa, menjadi anak Allah, mendapat rahmat pengudusan, dimateraikan jadi milik Kristus, ambil bagian dalam tugas gereja. Kemudian tugas orang yang sudah dibaptis adalah menjadi saksi Kristus, mewartakan serta mewujudkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah akhir di pertemuan kita siang ini. Kita masuk pada penilaian atau asesmen bahasanya. Kamu kerjakan di buku latihan. Ini pertanyaannya. Yang pertama, ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Tuliskan. Apa lambang sakramen baptis? Yang ketiga, apa forma yang diucapkan imam ketika sedang membaptis? Keempat, di mana Yesus dibaptis? Yang kelima, apa tugas orang yang sudah dibaptis? Selamat bekerja. Silahkan dibaca ulang, didengarkan kembali. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Kita berikutnya menyanyi dulu ya, kita dengarkan lagunya ya. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala
jejak Yesus Sang Abdi.